Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai perbedaan dari transport pasif dan transport aktif. Jadi di sebelah gambar sebelah kiri ini sudah ada sebuah gambar di mana ada perbedaan mendasar antara transport pasif dan transport aktif. Nah, sebelah kiri ini adalah transport pasifnya, sedangkan sebelah kanan adalah transport aktif. Jadi saya buat di sini aja biar enak. Inti dari transport pasif itu dia akan mengalami yang namanya difusi. Ya, jadi ada difusi di mana pada difusi ini prosesnya adalah dari konsentrasi yang lebih tinggi, di konsentrasi tinggi, ya, kemudian dia akan menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Apa yang bergerak ketika difusi? Yang bergerak adalah molekul atau zat terlarut. Ingat-ingat ya, jadi bukan zat pelarut yang mengalami perpindahan, tapi yang mengalami perpindahan adalah zat terlarutnya. Sebagai contoh di sini pada difusi ini, di bagian luar dari ekstrasel ini jumlah zat terlarutnya ini banyak. Maka di sini sebagai konsentrasi yang lebih tinggi. Yang kan di dalam ini konsentrasinya lebih rendah. Sehingga zat ini, molekul ini dia akan bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah menuju ke dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Hydrophobic molecule and very small uncharged polar molecule can diffuse through the lipid bilayer. Jadi dia nanti terjadi perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga nanti terjadi keseimbangan antara di bagian luar dan dalam yang kita sebut dengan yang namanya isotonik. Nah, dia seimbang. Kemudian di sini ada difusi terfasilitasi. Jadi kemudian yang kedua selain difusi sederhana ada istilah difusi terfasilitasi. Ini juga sama di dalam difusi terfasilitasi juga sama dari konsentrasi tinggi. Jadi prosesnya sama menuju ke rendah. Tetapi yang membedakan dengan difusi secara sederhana ini adalah adanya protein ini. Jadi di sini ada yang namanya protein. Jadi ditambah ketika di sini itu ada yang namanya protein pembawa. Nah, jadi ada protein pembawanya. Kalau pada difusi ini sederhana dia tidak ada protein pembawa. Kalau pada difusi terfasilitasi ada protein pembawanya. Nah, ini contohnya di sini ada dua. Yang satu adalah namanya adalah protein channel. Jadi dia langsung masuk, jadi sama-sama dari tinggi ke rendah. Tetapi dia posisinya langsung blong, jadi dia langsung masuk. Namanya adalah protein channel. Nah, yang kedua ada yang namanya adalah protein karier. Nah, ini ya, protein karier. Atau istilahnya dapat dikatakan sebagai protein pembawa. Nah, yang membedakan pada protein channel ini dia langsung blong ke bawah, langsung turun ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi dia melewati protein langsung turun ke bawah, tetapi kalau pada protein karier, dia nanti sistemnya dia akan buka tutup. Nah, jadi ketika konsentrasinya tinggi di bagian luar, protein ini akan membuka sehingga dia nanti bisa masuk ke dalam. Begitu sebaliknya sampai larutan di luar dan di dalam sel yang terkait dengan jenis molekulnya ini, dia menjadi lebih isotonik ini. Itu adalah difusi terfasilitasi. Lalu pada transport aktif, namanya transport aktif, nah ini berbeda dengan difusi. Pada transport aktif, ciri khasnya adalah yang pertama, kebalikannya dengan proses transport aktif yang dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau transport aktif itu pergerakannya adalah dari konsentrasi rendah, ya. Jadi justru dari konsentrasi yang lebih rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi.
Itu tahap pertama. Yang kedua adalah transport aktif itu dia butuh yang namanya energi. Yang dalam hal ini kalau di dalam tubuh adalah ATP. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Di adenosin trifosfat. Nah, ini contohnya di sini adalah some transport protein act as pump moving substance across a membrane again their concentration or electrochemical gradient. Energy is usually supplied by ATP hydrolysis. Jadi adanya ATP ini energi yang nantinya digunakan untuk membuka tutup protein ini. Jadi ini adalah protein juga. Nah, jadi ini adalah protein juga ya. Nah, tetapi namanya adalah pompa. Pompa inilah yang nanti ketika dia berikatan dengan ATP akan terjadi fosforilasi di mana nanti secara garis besar, taruh di sini ya. ATP itu nanti akan diubah menjadi ADP, adenosin difosfat plus P, fosfat. Nah, inilah yang energi ini ketika terjadi hidrolisis atau fosforilasi yang mengakibatkan molekul nanti akan keluar masuk. Nah, mudahnya adalah tadi ya, rendah ke tinggi. Jadi misalnya ini di bagian luar yang kotak ini ya, ini dibedakan ada yang bulat, ada yang kotak. Kita fokus ke kotak dulu. Nah, kotak ini dia cuma 2, sedangkan di dalam ini ada banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, transport aktif itu berarti pergerakannya dari luar ke dalam. Kenapa? Karena di sini dia lebih rendah. Karena konsentrasinya di bagian luar dia lebih rendah. Cuman ada 2, di bagian dalam ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Nah, ini ada 7 sehingga di sini dia lebih tinggi. Nah, seperti ini. Nah, pada transport aktif bukan keluar pergerakannya dari tinggi ke rendah tapi rendah ke tinggi sehingga terjadi yang ini dia masuk ke dalam. Nah, di sini ada ketika ATP ini nempel nanti akan terjadi perubahan ini. Bentuk-bentuknya sehingga molekul ini atau mungkin ion ini dia bisa masuk ke dalam. Berkebalikan dengan yang bulat ini dia punya yang di bagian dalam itu cuman ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Berarti dia di sini lebih rendah. Sedangkan di bagian luar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia lebih tinggi konsentrasinya. Nah, seperti ini. Akibatnya apa? Ketika terjadi transport aktif, sama dia pakai ATP juga, yang mengakibatkan yang rendah ini dia akan dibawa keluar. Nah, keluar seperti ini. Ke bagian atas ini ya, keluar. Lewat protein ini tadi. Nah, itu yang membedakan antara transport pasif dengan transport aktif. Nah, saya rasa mudah penjelasannya sehingga nanti ketika ada soal mengenai perbedaan antara transport pasif dan transport aktif bisa menjawab dengan benar. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.